rizku. Kalau kalian mau rizki dariku, ikut aturanku. Hey, follow my rules. Begitu Allah bilang, sini, ikut aturanku. Oh, mau nyari rizki kok, nggak mau nyari yang maha memberi rizki. Saya sholat duha, dan saya punya catatannya. Kalau saya sholat duha 2 rakaat seperti apa? Saya sholat duha 4 rakaat seperti apa? Saya sholat duha 8 rakaat seperti apa? Punya. Sekarang ini alhamdulillah Allah SWT mengizinkan saya menulis 230 buku hari ini. 90% isinya bukan teori tapi pengalaman. Bahkan ada satu episode di mana saya tidak menjaga toilet. Luar biasa. Jangan ditiru ini. Ibarat kata warung nggak perlu dijaga. Jangan ditiru, makanya saya bilang. Sebab kalau tanggung jadi masalah. Ada satu episode begitu Mas Yunus, Mas Mono yang mendampingi saya, alhamdulillah pengusaha muda. Dan teman-teman para jamaah yang dirahmati Allah, saya minta doa juga dari Bapak Ibu semua biar istiqomah. Saya tidak jaga toilet. Terus ngapain? Saya memilih menjaga musola. Saya memilih menjaga toilet dan tempat wudunya musola. Atas prestasi itu kemudian saya dihadiahi jam tangan oleh yang punya toilet dengan izin Allah, karena dia senang. Dia bingung dengan pencapaian itu. Kok bisa 300-400 ribu? Sesuatu yang unbelievable. Ditungguin betul 70-80. Giliran gak ditungguin bisa 300-400 ribu. Bingung dia. Ketika kemudian saya jelaskan, khadim man khadamani, begitu Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, layani yang melayaniku. Ini juga prinsip niat, prinsip nawa itu. Sebuah rumah sakit, any business lah, atau any activity, ya apapun kemudian yang kita lakukan, nawa itu karena Allah, melayani, to serve Allah, to serve people, untuk melayani Allah, melayani manusianya. Wah, itu hasilnya juga lebih gede, Pak. Seorang tukang soto dengan 200 mangkok, maka dia akan mendapatkan hitungan berapa untung satu mangkok dikali 200. Tapi manakala dia nawaitunya to serve people, dia pengen melayani hamba Allah, pengen melayani yang sarapan, maka hitungan-untungnya bukan cuma hitungan untung 200 mangkok dikali untungnya. That's it. Seorang polisi, Anda Pak Miardi. Pak Miardi kemudian bertugas. Tapi Anda nawaitunya nyari kerjaan. Nggak ada kerjaan lain, saya jadi polisi saja. Maka Anda akan mendapatkan hitungan kertas. Berapa jatah Anda pekerjaannya segitu. Ini namanya blessing. Kalau kemudian kita bisa bilang ini barokah, saya pengen jadi polisi. Kenapa? Karena saya pengen membantu negeri saya, pengen membantu negara saya, pengen membantu bangsa saya, pengen membantu orang banyak. Maka hasilnya Miardi more than your salary, lebih gede daripada salary. Artinya sebenarnya percepatan pun Allah siapin. Allah siapin. Saya jagain kemudian toilet masjid, saya bersihin toilet saya dan saya bersihin toilet masjid. Enggak saya jagain. Saya siapin kotak-kotak sebagaimana saya tungguin. Bedanya saya tidak nungguin di lokasi. Apa yang terjadi, Pak? 300-400 ribu. Dan setiap saya jagain, saya ulangi, jagain, saya ulangi, terjadi keanehan. Orang-orangnya tetap sama, angkanya beda. Maka ketika kemudian dibangun rumah sakit Islam Kendal ini dengan prinsip ilahiyah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di kemudian di Pak Dr. Gigi Edi. Itulah the best way-nya. Toyota W lewat. Toyota W lewat. Amedu Hawe. Sederhana. Saya pertama kali ketemu hadis duha itu lompat karena saya jobless, nggak punya kerjaan.
Saya lihat hadis-hadisnya sederhana, irka'li arba rakaatin, akfika akhirahu. Salat untukku 4 rakaat di pagi hari. Aku akan cukupkan rizkimu di siang hari. Saya bilang benar nih hadis. Masuk sih enteng nemen. Orang saya tak turun naik bus jualan es. Saudara sudah tahu, sudah mendengar dari layar kaca, dari televisi, dari radio, dari ceramah-ceramah saya. Without Allah, tanpa Allah, kerjaan saya seperti mic yang dicopot. Bapak mau pergi haji, pakai duit bapak sendiri. Mau bangun rumah, pakai duit bapak sendiri. Itu bagaikan mic tanpa kabel. Semakin effort dikerasin, semakin sakit jiwa seseorang. Tanya sono, pegawai yang nyambi sana nyambi sini untuk memenuhi kebutuhannya. Apa yang terjadi? Tiap malam dikerokin. Wes santai, tenang, rileks, sobrun jamil. Tapi percepatan gimana? Ada percepatan itu. Ada percepatan itu. Saya datang ke nenek saya. Ketika umur saya masih kira-kira 8-9 tahun. Alhamdulillah saya punya kebiasaan menulis itu dari kecil. Makanya ajarin itu anak-anak nulis apapun. Apalagi sekarang sudah zamannya sokmed. Semua orang jadi terlatih buat nulis. Bagus, alhamdulillah. Please do, lakuin. Tapi untuk tujuan yang baik. Saya kecil, masuk kecil, umur 8-9 tahun, pengen beli mainan seharga 14.000. Berapa duit harganya? Berapa? 14.000. Terus saya datang ke nenek saya. Mi, Dr. Edi, saya cerita ini karena inilah yang saya ceritakan ketika saya ketemu pertama kali dengan antum di Semarang. Umi, zaman pengen beli mainan. Umi nanya, di mana belinya? Di pasar. Berapa duit? 14.000. Itu sama dengan pertanyaan, ini duit yang dibutuhkan oleh gedung ini berapa? Sama kan? Tinggal di template saja. Sama dengan keinginan bapak pergi haji dan umroh. Berapa duit haji dan umroh? Sama dengan keinginan bapak membeli mobil. Berapa duit mobil itu? Buat saya hari ini mobil murah banget. Murah bener. Mobil Alphard itu nggak ada mahal-mahalnya sama sekali. Nggak ada mahalnya. Alphard bagi orang memang 700 juta. Tapi buat saya 1 juta aja. Kita bisa beli apa dengan 1 juta saja. Dulu ketika saya pasang iklan di koran, waduh ada yang laporin ke MUI. Ini sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena dulu saya jual kijang Pak, cuma 24 juta. Jadi saya bilang saya jual mobil kijang baru 24 juta. Ribut orang. Ini penipuan mesti. Saya bilang nipu gimana? Yang mana ada kijang harga baru 240 juta kok jadi 24 juta? Ada. Kamu belinya jangan di showroom. Kamu belinya di janda-janda yang miskin. Kamu belinya di anak-anak yatim. Kamu belinya di orang-orang yang susah. Kamu belinya di kolong jembatan. Kamu bagi duit 24 juta itu kepada semua hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Di sana kamu beli. Nanti kijang akan Allah hadirkan.
Oh, kalau itu mah tahu. Ya kalau tahu laksanain. Ternyata enggak.